Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Nurjanah dengan NIM 2241104032122 dari kelas 3 PP Aceh. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah Islam di Banyumas guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Latar belakang masyarakat Jawa yaitu yang pertama ada pada kebudayaan masyarakat Jawa. Kebudayaan masyarakat Jawa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama bagian utara yang aktivitasnya itu berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota. Lalu kaum priayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok tersebut, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau ndoro. Wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau JTPS itu terdiri dari wilayah Barlimas Cakep, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensinya terhadap Majapahit, Kesunanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis memiliki lokasi yang jauh dari JTPS, sehingga wilayah JTPS tersebut sangat berbeda dengan wilayah keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTPS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dengan demikian, wilayah JTPS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Secara historis, sejarah masyarakat JTPS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa seperti pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk wilayah JTPS. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat JTPS. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTPS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Banyumas dipimpin pertama kali pada tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya, yaitu raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep binatara, yaitu raja yang didewakan atau raja yang dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya. Kerajaan Mataram ketika kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen.
sehingga corak Islam masa Mataram awal adalah Islam Kejawen. Corak Islam Kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Islam Kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik, yaitu di mana unsur-unsur teknisi dari agama seperti syariat atau fikih masih dikesampingkan dan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan, seperti membakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan itu masih berjalan dan tidak dilarang. Lalu perubahan terjadi pada penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sustawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan bukti yang abzah hingga saat ini terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik Banyumas pra-Islam. Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara atau khususnya Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentan waktu yang terlalu jauh, yaitu Galuh Purba Pedang. Karenanya pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang maupun Mataram. Dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politik yang dimainkan oleh masyarakat Banyumas, yaitu masyarakat Wirasaba dan Pasir Luhur, selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat atau kerajaan. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi dari pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan Banyumas adalah daerah yang sangat subur, sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Namun tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan, dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial yang mandiri dan unik jika dibandingkan dengan umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa sendiri. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik di antaranya, yaitu yang pertama ada cowak, yaitu berbicara dengan suara keras, lalu yang kedua dambluak, berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris. Yang ketiga ada dablongan atau dablong, yaitu seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat ada ajiban, yaitu bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima dobos, yaitu berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam banyol, yaitu bergurau. Yang ketujuh ada dopok atau omong-omong mengeluarkan unek-unek. Ketujuh karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh dengan unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Yang ada bahwa struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priayi dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup di kalangan masyarakat Banyumas dikenal ada gium, adoh ratu, cedak watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi atau bahkan terisolasi dari pusat pemerintahan atau ratu, tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam atau watunya yang subur. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap.
Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana adagium Adoh Ratu Cedakwatu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain yaitu yang pertama sabar lan narimo. Yaitu sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Yang kedua yaitu berjiwa kesatria, jujur, berkepribadian baik dan toleran. Yang ketiga ada cancudan, yaitu rajin dan cekatan. Yang keempat ada cablaka, lugas dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor tersebut meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginyongan yang berada di bawah wilayah Karesidenan Banyumas. Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama ada peran Wali Songo. Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus beribadah kepadanya serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Dalam konteks penyebaran Islam bisa dipastikan bahwa tidak ada wilayah Jawa yang belum tersentuh oleh ajaran Islam melalui kiprah Dewan Wali Songo. Hal ini bisa dilihat dari bentangan wilayah dakwah mereka dari ujung Pulau Jawa bagian timur hingga ujung bagian barat. Belum lagi ditambah dengan adanya seorang wali yang sering berpindah domisili dalam melakukan dakwah. Ini jelas semakin memperluas wilayah tugas dakwah mereka. Yang kedua ada peran wali dan ulama lokal. Di antara tokoh yang berperan dalam islamisasi di Jawa yaitu ada Syekh Maktum Wali dan Raden Banyak Pelanak, Panembahan Senopati, lalu Syekh Abdus Somad Jombor, Cipete Cilongok Banyumas, lalu Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin, Syekh Abdul Kahfi Awal, dan Syekh Mubin Bulus Pesantren. Selanjutnya, Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang pertama yaitu kebangkitan Islam Puritan. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Terdapat 2 organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Yang kedua yaitu tren Islam modern. Islam moderat dalam konteks keindonesiaan adalah Islam yang menyejukkan, bukan ekstrim atau radikal, anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik yaitu berperilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikan ajaran agama, lalu menghindari kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, memprioritaskan dialog, berpikir rasional, berdasarkan wahyu, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termasuk di dalam Al-Quran atau Sunnah. Gambaran integrasi umat di Indonesia yaitu terlihat dalam wujud NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Kesimpulannya yaitu perkembangan Islam di Pulau Jawa secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di daerah Demak atau disebut Kerajaan Demak. Masa kejayaan Demak terjadi pada masa Raden Patah, di mana pada masa kepemimpinannya Kerajaan Demak berkembang dengan cepat karena pengaruh dari Wali Songo. Kerajaan Demak kembali mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Pangeran Trenggono. Ya, mungkin hanya itu cerita singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.